Pagi ini gue pengen share tentang makhluk ini ya guys ya. Yang mana makhluk ini tuh mukanya kalau dilihat-lihat mirip sekali dengan Ramses II. Lihat, mirip kan? Mirip kan? Ya kan? Jadi Ramses II ini adalah Firaun dari Mesir. Dan dia terkenal telah melakukan genosida yang begitu luar biasa kepada bangsa Yahudi gitu. Nah ini makhluk satu ini ya, kayaknya titisannya dia gitu ya. Dia adalah Ramses II versi masa depan atau masa sekarang. Jadi kalian harus tahu ya, kalau orang ini itu sebenarnya telah melakukan banyak sekali kejahatan dan harus disidangkan, ya kan? Tapi yang terjadi adalah karena dia itu memegang kekuasaan, akhirnya setiap orang yang mau ngejahatin atau menyidangkan dia sama dia diturunin dari jabatannya. Ada menteri luar negeri pada saat itu, ada menteri pertahanan pada saat itu, dan ini adalah tanggal yang mana selama 1 tahun lebih rakyatnya dia sendiri gitu kan, melakukan demonstrasi besar-besaran dan melakukan protes supaya dia tuh turun, tapi nggak turun-turun selama 15 tahun sampai sekarang. Dan pada tanggal 3 Maret tahun 2023 yang lalu sebenarnya demonstrasi ini telah terjadi lagi untuk menurunkan dia. Tapi emang kurang ajar orang ini gitu ya. Padahal negara dia itu kan adalah negara demokrasi gitu ya, sama kayak Indonesia gitu, kok pisah? Dan di saat dia melakukan penyerangan di Gaza, yang mana para pengungsi dari Palestina itu diminta untuk keluar dari Gaza gitu ya. Lewat jalan ini aja, kalian keluar lewat sini aman, tiba-tiba pas jalan mereka dibom semua. Sebayangin nggak kalian? Belum lagi dia ngebom rumah sakit, rumah jompo, ya kan, gereja, tempat ibadah, masjid, dan lain-lainnya. Itu semua dibom sama dia, yang mana orang semua sembunyi ke tempat itu berharap itu tidak akan dibom. Dan dengan santainya dia bilang, itu collateral damage. Dengan santainya dia bilang begitu. Karena serangan dari Hamas katanya. Banyak sekali publik di luar sana yang memiliki teori ya, konspirasi, dan bilang kalau jangan-jangan dia sebenarnya tahu kalau Hamas tuh menyerang, tapi sama dia didiemin gitu. Jadi dia punya reason untuk nyerang balik. Paham gak kalian? Dan banyak teori konspirasi di luar sana yang bilang kalau dia itu sengaja membiarkan gitu ya Hamas menyerang, supaya dia punya alasan untuk menyerang balik dan melaksanakan apa yang selama ini dia idam-idamkan. Ya. Apa yang dia idam-idamkan, dia mau Nakba ini terulang lagi. Jadi Nakba ini adalah suatu kejadian yang terjadi pada tahun 1948 yang akibatnya itu banyak sekali orang Palestina yang meninggal dunia. Yang mana banyak sekali warga Palestina itu yang terpaksa harus kabur dari tanah mereka sendiri karena takut dibombardir. Kalian harus lihat ya, di tahun 1948 populasi warga Palestina yang ada di wilayah mereka itu 1,4 juta. Tapi setelah peristiwa Nakba, populasinya berkurang drastis menjadi 800.000 aja. Belum lagi jumlah yang meninggal 15.000 orang Palestina. Anak-anak, wanita, orang tua, yang banyak meninggal itu orang-orang yang seperti itu, yang lemah. Kemarin gue juga sempat baca berita ya guys ya, yang mana rakyatnya sendiri nggak yakin kalau si makhluk ini peduli sama rakyatnya. Karena yang terjadi adalah banyak sekali orang di luar sana berpikir, sampai orang ini mikir kalau Hamas itu ngumpet di Israel, yang terjadi adalah dia akan membombardir daerahnya sendiri. Karena orang ini tujuannya cuma satu guys. Tujuannya cuma satu, kalian tahu kan? Gimana caranya dia bisa puas gitu. Dan yang gue bingung kok nggak ada, ini satu orang ya, kenapa nggak ada orang yang bisa nangkep dia sih? Tangkep aja udah. Gitu ditangkap selesai ini semua. Gila loh orang ini. Dan yang bikin gue meradang itu 12 jam yang lalu sempat-sempatnya dia masih ngepost gitu ya. Dan masih ngotot gitu. Sedangkan kalian tahu nggak, dia ini kan follow 2 orang, satu bininya, satu anaknya ya. Anaknya itu sejak awal Oktober kemarin duduk manis di Miami. Seperti yang kalian lihat ya, ini dia masih di Florida, di Miami sampai sekarang ya. Dan bisa-bisanya, berani-beraninya melalui sosial medianya dia bilang boikotlah TV-TV yang menyebarkan berita-berita bohong. Maksudnya? Ini ya, awal dari genosida itu seperti ini, membiarkan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan gak ada yang bisa bantu termasuk PBB. Gue juga gak paham kenapa. Ini udah masuk hari ke-28. Kenapa? Jadi menurut kalian setuju gak sama gue? Kalau dia adalah Ramses masa kini?